Oke, anak-anakku ya yang prakerin. Nah, ini akan Ibu bahas soalnya ya. Dari soal yang pertama, langsung saja. Ini kalian bahasanya nggak perlu kalian pahami kata demi kata, tapi cukup intinya saja boleh. Nah, di sini Ibu menyoroti ya, nugget. Nugget itu anggap aja seperti bongkahan gitu. Dia berisi emas dan pasir kuarsa. Berat nugget itu adalah 150 gram. Nah, dia ada seseorang itu memasukkan nugget itu ke dalam satu silinder yang berisi air. Awalnya volume di silinder itu 11,7, dia jadi 27,9 mili. Densitas atau kerapatan massa jenis dari nugget tersebut adalah, kita lihat di sini, rho M per V, berarti masanya dari 150 gram, volumenya berarti 27,9 dikurangi 11,7 mili. Dah, bla bla bla, hasilnya gram per mili, sama dengan gram per sentimeter kubik. Nah, mili dengan sentimeter kubik sama ya, sama ya, oke. Dah, itu silahkan dihitung sendiri. Lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 di sini. Berapa gram NaCl yang harus dilarutkan ke dalam air untuk membuat larutan 250 ml dengan konsentrasi 1 molar. Nah, tadi di sini berarti molaritas massa per mR kali 1000 per volume. Nah, di sini kalau ada angka 1000 otomatis volumenya harus dalam mili ya. Kalau dia ditanya normal, berarti di sini tinggal diganti BE. Udah itu aja. Masanya itu kan ditanyakan. Konsentrasi yang mau dibuat adalah 1 molar. MR dari NaCl, Na itu 23, Cl itu 35,5 ya, berarti sini 58,5 kali 1000 per volume. Volumenya adalah 250 mili. Oke, 1 massa 58,5 gitu ya. 1000 ini 4. Oke, 4 kali massa sama dengan kali silang ya, 58 setengah. Nah, oke, massa 58 setengah dibagi 4. Nah, sama dengan bla 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 gram. Dah dihitung sendiri. Oke, lanjut ke nomor 3. Yuk lanjut nomor 3 ya di sini. Larutan yang dari cooking salt alias garam dapur di sini, dia dilarutkan dalam air. Dia berisi 230 gram air garam dalam 1 liter larutan ya, per liter. 1 liter ini dia beratnya 1, ini titik artinya koma ya. 1,1489 kg. Manakah statement yang benar? Oke, ini ditanya adalah persen massa dan persen volume. Oke, karena di sini gram dengan gram kita pakainya persen massa. Coba kita hitung ya. Nah, di sini tadi garamnya itu dia 230 gram per liter. Kemudian ada lagi di dalam 1 liter itu dia 1,148 kg alias 1148 gram. Berapakah persen massanya? Yuk, persen massa kita ingat dia adalah massa Z dibagi massa total kali 100%. Oke, di sini massa Z-nya adalah 230 gram. Ini dalam 1 liter ya. Dibagi massa totalnya berapa tuh? 230 gram ditambah 1148 gram kali 100%. Udah 230 gram sama dengan berapa ini bla 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 dikali 100%. Dah nanti ketemu persentasenya. Oke. Lanjut nomor 4. Yuk nomor 4 di sini ya. Ada densitas 1 methylated spirit itu silahkan nanti dicari ya. Ini 1 Z itu. Nah, di sini dia massa empty silinder. Massa empty silinder kosongnya itu 102,54 gram. Nah, di situ di silindernya
dengan 100 mili, volumenya itu 98. Nah, kita pakai volume ini ya, volumenya 98. Kemudian hitung massa silinder apabila massa akhirnya sekian. Jadi ini massa silinder plus methylated spirit tadi ini. Oke. Yuk ditanya massa dan densitas. Ya, nomor 4 berarti massa sama dengan massa totalnya tadi 188,87 gram dikurangi 102 silinder kosongnya di sini 102,54 gram itu sama dengan berapa gram. Ya, setelah itu volumenya itu kan kita pakai yang 98 mili. Oke, ditanya Rho berarti massa per volume. Silahkan massanya tadi berapa gram dibagi 98 mili. Nah, berarti nanti sama dengan bla 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 gram per mili atau bla 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 gram per sentimeter kubik. Nah, mili sama dengan sentimeter kubik. Yuk lanjut ya, nomor 5. Di sini ada persamaan reaksi seperti itu jika H2-nya 4 mol, kemudian Cl2-nya 3 mol. Nah, bagi apa yang akan terjadi ketika reaksi itu terjadi atau reaksinya sudah komplit gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Yuk. Oke, H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Nah, di sini diketahui H2-nya itu 4 mol, kemudian Cl-nya 3 mol. Ini mula-mula belum ada. Nah, di sini kita ingat seperti kelas 10 ya, mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Nah, di sini yang habis adalah yang kecil. Nah, berarti di sini 3 mol, 3 mol. Ini sudah setara ya, hanya 2, ini 2, Cl-nya 2, sini 2, oke. Nah, ini koefisiennya 1 kok 3 mol, berarti koefisiennya 2 berarti 6 mol. Udah tinggal dikurangkan di sini nih. 4 dikurangi 3 masih sisa 1 mol. Ini habis, ini 6 mol. Nah, berarti di akhir reaksi dia ada 1 mol H2 dan 6 mol 2 HCl. Oke, jawabannya ini adalah 6 mol HCl dan 1 mol H2. Jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut nomor 6 di sini. Seorang analis dia menimbang 3,6 gram NaOH pada timbangan. Dia memasukkannya ke labu takar, kemudian dengan pipet dia mengisinya dengan air sampai 250 ml. Normalitasnya adalah Oke, seperti di sini biasa ya normalitas berarti massa per BE kali 1000 per volume. Massanya adalah 3,6 gram, BE-nya 40 kali 1000, volumenya 250. Hasilnya oke, ini coret 4. Ini angkanya cantik ya, jadi Ibu bisa ngitung nih tanpa kalkulator gitu. Nah, di sini 36 bagi 10 0,36 normal. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 7. Oke, tadi yang nomor 6 jawabannya 0,36. Yang nomor 7, apa yang terjadi pada H+ atau H3O+, konsentrasinya ya, dan pH apabila seorang analis menambahkan alkalin liquid ke dalam air. Nah, ke dalam larutan tersebut gitu. Alkalin itu kan alkali ya, berarti dia basa. Ketika ditambahkan basa, konsentrasi H+ akan turun dan pH-nya akan naik. Nah, berarti jawabannya yang mana? Nah, ini yang B ya. H+ get lower and pH-nya gets higher. Oke, lanjut untuk nomor 8. Nomor 8 itu titrasi. Nah, benar ini materinya volumetri ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sebentar. Ada HCl, ada NaOH. Nah, itu berapakah molaritas acid solution? Nah, berarti ditanya molaritasnya sih HCl. Kita pakai rumus biasa. Vinivana. Nah, normalnya kan Vinivana ya. Nah, V1N1. Kenapa kok Vinivana, Bu? Iya, dia karena grade-nya sama gitu. Dari grade yang di Buret sama dengan grade yang di Erlenmeyer. Nah, ketika kita pakai normalitas, ini normalitasnya kita ganti menjadi sigma H plus dikalikan Ma, ini umpamakan asam, boleh ini basa gitu ya. Ma sama dengan Va. Nah,
V-nya di sini ya. Na-nya ini kita ganti dengan sigma H plus kali Ma. Kenapa? Karena normalitas itu kan sama dengan molaritas dikalikan valensi gitu. Nah, yang ini juga sama. Normalitas biasa juga kita ganti dengan sigma OH min MBVB. Dah, di sini karena NaOH dan HCl otomatis H plus dan OH minnya 1 ya. Ma-nya, nah itu Ma sedang dicari, volume asamnya 14,4, konsentrasi basanya 0,2, volume basanya 22,4. Oke, konsentrasi asam sama dengan 0,2 kali 22,4 dibagi 14,4. Dah bla bla bla, hitung sendiri ya. Nomor 8. Nomor 9 ini sama seperti tadi, kita sama, satuannya juga di sini masih gram per cm kubik atau gram per mili, masih sama, Ibu skip aja ya. Lanjut ke nomor 10, nomor 10 ini juga sama seperti yang tadi, hanya beda angkanya, jadi Ibu skip saja. Lanjut ke nomor ini, 11. Oke, nomor 11 di sini, NaOH, pada titrasi NaOH, dia konsentrasinya 0,1 normal di sini. Dia buret 50 mili, awalnya diisi pada garis sampai garis 14,8. Setelah titrasi itu dia pada garis sekian. Berapa milimol NaOH yang digunakan untuk titrasi? Nah, di sini. Ini normalitas dengan volume harusnya grek ya. Tetapi karena NaOH, OH-nya 1, berarti normalitas sama dengan molar. Boleh langsung. Berarti ini mencari mol berarti M kali V. Ya, sama dengan molnya M dikali V berarti 0,1 ya. Sama dengan volumenya 36,4 dikurangi 14,8. Sama dengan bla bla bla, karena di sini dalam mililiter, hasilnya nanti adalah milimol. Udah, silakan dihitung sendiri. Oke, nomor 12 ini sama persis ya. Seperti yang sebelumnya, Ibu skip aja. Kita lanjut ke sini ya, nomor 12 ini. Yuk, nomor 12 ini kita buat ya. 2C4H10 ditambah 13O2 menghasilkan 8CO2 dan 10H2O. Nah, ini kayaknya sudah setara ya. C-nya udah 8, H-nya udah 20, O-nya 26, 16 tambah 10, 26. Oke, sudah setara. Di sini butananya itu sebanyak 20 kg. Pertanyaannya, berapa kilo uap air yang dihasilkan? Berarti ini ya. Nah, ditanya H2O-nya. Oke. Langkah pertama, ketika reaksi sudah setara, kita jadikan mol. Berarti dibagi MR-nya. C itu 12 kali 4, 48 ya. 48 tambah 10, 58. Udah, molnya ketemu. Bla 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 kilo mol. Oke. Kemudian nanti ini nih Ibu nggak bawa kalkulator ya, maaf ya. Nah, nanti setelah ketemu molnya di sini, itu nanti akan ketemu kita cari molnya si H2O ya. Ini kan 2, di sini 10. Nah, berarti molnya H2O berapa? Mol H2O berarti 10/5. Nah, 10/5 alias 5 kalinya molnya si butana di sini. Nah, sekian dikalikan molnya tadi. Udah ketemu molnya si H2O. Ditanyanya berapa kilogram. Nah, berarti tinggal dicari massa H2O sama dengan mol H2O dikali MR H2O. Mol H2O yang kalian dapatkan di atasnya ini ya. Oke, MR-nya H2O adalah 18. Sudah ketemu sekian kilogram. Kenapa Bu kilogram? Nah, di sini kan kilomol, otomatis jadinya langsung kilogram. Ya, hitung sendiri. Oke, lanjut nomor 13 di sini seorang analis mengambil asam kuat sebanyak 100 ml di sini, pH-nya 1. Dia menambahkan air pada larutan tersebut sampai pH-nya 2.
Berapa banyak, berapa mili air yang ditambahkan? Yuk. Di sini pH 1 alias konsentrasi H plusnya ya 1 kali 10 min 1. Dia mau dibuat pH 2. pH 2 itu H plusnya berarti 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini otomatis pakai rumus pengenceran ya. Ada pH 1 jadi 2, kan dia lebih encer di situ. Oke, kita pakai M1V1, M2V2 rumus pengenceran. M1-nya adalah 1 kali 10 min 1, volume 1 awalnya tadi 100 mili. M2 1 kali 10 min 2, volume 2 dicari. Oke, volume 2 di sini. Nah, ini jret-jret ya habis ya. Jadi 10 dibagi 10 pangkat min 2. 1 boleh. Nah, volume 2 berarti 10 pangkat min 2 kan naik ya. Di sini naik. Dia jadi 10 kali 10 min 10 pangkat 2 artinya 1000. Berapakah volume air? Ditanyakan volume water yang ditambahkan tuh. Berarti 1000 mili volume larutan akhir dikurangi awal. Nah, berarti 900 mili. Oke, lanjut ya. Nomor 14 di sini. Itu ada berapa liter udara, udara ya. Udara yang dibutuhkan untuk membakar 58 gram serbuk magnesium. Mg ditambah oksigen 2 MgO pada suhu dan tekanan tertentu 1 mol gas sama dengan 24 liter. Nah, udara dia berisi 20% volume oksigen. Oke, ayo kita tulis reaksinya terlebih dahulu. 2 Mg ditambah O2 menghasilkan 2 MgO. Oke, magnesiumnya di sini 8 gram. Kemudian di sini diketahui ya, diketahui dia 24 liter itu dalam 1 mol. Ini volume molar ya, istilahnya volume molar. Oke. Kemudian udara itu berisi 20% oksigen. Nah, ini. Mari kita hitung. Yuk. Reaksi ini sudah setara. Nah, otomatis reaksi setara itu kita larinya ke apa? Ke mol. Mg itu 24 ya AR-nya ya. Berarti di sini kita tulis 1/3 mol. Boleh ya? Nah, ditanya apa tadi? Kan udara. Udara di sini fokusnya ke dasarnya, nanti kita ngitungnya dari oksigen ya. Berarti di sini kita butuh volume oksigen. Nah, kalau di sini 1/3 mol itu dia koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1, otomatis kan setengahnya. Setengahnya dari 1/3, otomatis 1/6 mol. Oke, di sini bisa dihitung ya, volume O2 berarti molnya oksigen dikali MrO2. Molnya oksigen 1/6, MrO2 16 kali 2 berapa? 32. Oh, kok volume sih? Maaf, ini massa ini. Ibu malah menghitung massa. Salah ya. Ini adalah kalikan volume molar. Berarti dikali 24 nih. 24 yang tadi loh. Liter per mol ya. Ini nih kali 24, maaf. Berarti ketemunya 4 liter. Ya, di sini tadi satuannya liter per mol, di sini satuannya liter. Liternya boleh dicoret-coret ya. Maaf, mol di sini satuannya, ya Allah. Ini Ibu kenapa ini? 4 liter. Oke. Nah, 4 liter ini adalah 20%. Nah, padahal udara itu kan dia 100% tuh. Nah, caranya berarti gimana? Oksigen 20% kok sama dengan 4 liter, sedangkan udara itu 100%. Oh, berarti udara 5 kalinya. 4 kali 5, Bu, 20 liter. Boleh. Seperti itu boleh, kalau enggak seperti ini. Oksigen dibandingkan udara, nah, berarti kan 20/100 itu sama dengan 4 liter per X. Nah, berarti X berapa tuh? 20 liter. Udah, ini volume udara. Jawabannya 20 liter. Itu yang mendekati ya, berarti jawabannya adalah C. Nah, yang maaf ini C yang mendekati. Jadi kadang
Di opsi itu nggak tepat ya. Kita yang mendekati aja nggak apa-apa. Karena nilai AR, MR kan kadang koma-koma tuh gitu. Lanjut ke nomor 15. Itu sama seperti yang tadi, kita skip saja. Kita ke nomor ini nih. Iya, berapa konsentrasi HCl dengan rho sekian, persen massa sekian untuk membuat 80 liter dengan konsentrasi sekian. Oke, ini pakai pengenceran. Tetapi ini harus kalian tahu nih. HCl kok persen masanya 36%. Oh, ini artinya pekat sekali nih. Nah, artinya pengenceran ya, dari pekat menjadi encer. Mol per liter itu sama dengan molar. Oke, mari kita hitung. Yuk, nomor 16. Nah, di sini kita harus mencari M dari yang pekat, itu berarti rho kali 10 kali kadar dibagi MR. Rho-nya itu 1,18 kali 10. Kadarnya 36 per MR HCl itu 36,5. Oke, silakan dihitung sendiri. Dia satuannya molar. Ya. Nah, kemudian yang pekat ini nanti kita masukkan ke pengenceran M1V1, M2V2. Yang pekat tadi sekian molar ya. Dikalikan volume 1 itu yang diambil. Kemudian M2 yang mau dibuat adalah 0,05 molar atau mol per liter kali volume yang mau dibuat adalah 80 liter. Oke, nanti akan ketemu V1-nya. Dengan syarat ini kalian hitung terlebih dulu. Gitu ya. Next. Oke, nomor 17 itu Ibu skip saja karena itu ranahnya bagian sampling ya. Ini juga reaksi redox, Ibu skip aja ke ranahnya yang redox. Kita lanjut ke yang nomor 18. Nah, molaritas KF yang berisi 116 gram KF dalam 1 liter larutan, berapakah molaritasnya? Nah, ini rumusnya seperti biasa, pakai massa per MR. Massanya ini, MR-nya MRKF, silahkan cari di tabel periodik, dan kali 1000 per volume. Nah, kalau ada angka 1000, artinya ini liter harus kamu jadikan mililiter. Berarti 1 liter ini sama dengan 1000 mili. Udah, nanti ketemu. Oke, next. Nomor 19. Oke, nomor 19 di sini berapa persen massa dari air pada hidrat ini? Oke, berarti tinggal 10 kali MrH2O dibagi MR total kali 100%. Oke ya, berarti persen air berarti MR 10H2O di sini atau 10 kali MrH2O boleh ya. Ini Ibu nulisnya suka-suka Ibu. Dibagi MR natrium karbonat 10H2O. Oke, 10 kali H2O itu 18, natrium karbonat Na itu 23 ditambah 12 35. Silahkan dihitung sendiri aja lah ya. Kali 100%, hitung sendiri aja deh. Nanti bla 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 persen. Gampang sekali. Next ya. Lanjut nomor 20 di sini. Senyawa organik COO. Nah, COO berarti ester ya. Jawabannya A. Kemudian nomor 21. Kelarutan dari tembaga sulfat itu 20,7 gram per 100 gram pada suhu sekian. Berapakah tembaga sulfat persen masanya? Oke.